untuk membahas dan mengulas apa yang perlu kita bicarakan. Nah, untuk kali ini kita akan mengusung tema tentang rasialisme yang terjadi di Amerika dan solusinya menurut Islam. Kedua, sholawat dan salam senantiasa kita sampaikan dan keberkahannya kepada baginda Muhammad SAW, yang dengan sholawat itu pula kita berharap bahwasanya kita diakui sebagaimana pengakuan Rasulullah kepada orang-orang yang dicintainya. Dan sholawat juga merupakan bagian dari kewajiban kita sebagai seorang muslim, yang tentunya kita berharap kelak di akhirat kita mampu memasuki jannah bersama Rasulullah SAW, dan kita mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad SAW. Baik pemirsa Hidup Berkah yang senantiasa dicintai oleh Allah SWT, ikhwan wal akhwati fillah, pada beberapa hari-hari ini atau pekan-pekan ini kita sama-sama mengikuti perkembangan dunia yang senantiasa bisa kita saksikan di berbagai media pemberitaan, baik di sosial media maupun di televisi, tentang kejadian yang awal bulan Juni sudah menjadi kejadian yang bisa diakses oleh global terkait dengan kasus demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Amerika Serikat. Yang awal kali kejadian ini dimulai dari insiden kematian seorang Amerika berkulit hitam, George Floyd, karena tindakan yang dilakukan oleh petugas keamanan atau polisi di sana. Yang pada akhirnya kematian dari George Floyd ini memicu kontra atau perlawanan dari rakyat Amerika berkulit hitam terhadap hegemoni kasta warga negara kulit putih, sehingga kejadian ini meluas berbentuk demonstrasi, bahkan hingga penjarahan ke toko-toko atau ke pusat-pusat perbelanjaan, dan terjadi kekacauan hebat bukan hanya di kota di mana George Floyd atau insiden itu terjadi, tapi juga meluas di berbagai wilayah negara bagian Amerika Serikat. Sehingga muncullah tagar yang mulai viral baik di media sosial maupun yang disuarakan melalui media pemberitaan, menuntut agar rasialisme atau rasisme di buminya Paman Sam ini segera bisa dihapus dan keadilan ditegakkan. Nah, ironinya ternyata Amerika Serikat sejak dulu yang mengkampanyekan sebagai negara superpower sekaligus negara yang selalu menjadi promotor kebebasan berpendapat, negara yang menjadi role model tentang bagaimana demokrasi itu bisa dijalankan dengan baik, justru sedang menghadapi gempuran hebat, bukan hanya COVID-19, tapi juga bagaimana permusuhan dari rakyatnya, yang lebih khusus adalah kulit hitam, terhadap ketidakadilan yang selama ini mereka alami. Ini menjadi ironi yang tentunya butuh perhatian kita kaum muslimin, bagaimana kejadian ini mampu membangkitkan kesadaran kita. Ada apa di balik Amerika yang mengaku kuat, tapi tidak cukup mampu menghadapi kebencian, menghadapi protes ya yang dilakukan oleh warga negaranya. Insya Allah nanti akan bergabung bersama kita pemateri kita Al-Ustadz Ahmad Agus ya. Nah, sebelum kita sampai kepada materi, kalau saya buka portal berita ini ada beberapa update di Amerika Serikat. Ternyata protes yang dilakukan oleh warga Amerika Serikat ini juga berimbas pada perekonomian Amerika Serikat yang sebetulnya sudah mulai hancur sejak mewabahnya COVID-19. Ditambah lagi dengan protes ini yang tidak kunjung padam, sehingga kita bisa melihat Amerika Serikat hari ini mengalami ancaman perekonomian yang maha dahsyat, ya, di mana beberapa situasi yang merekam kejadian atau merekam perkembangan ekonomi, termasuk
pasar saham di Amerika Serikat itu merosot, sehingga nilai tukar daripada dolar di beberapa negara itu melemah. Nah, ini menjadi ketakutan rezim Donald Trump dalam menghadapi situasi yang tidak menentu di negeri. Nah, ini sekelumit daripada akibat yang dirasakan oleh rezim Amerika Serikat berkaitan dengan kasus-kasus terbaru. Nah, bagaimana selengkapnya nanti, termasuk bagaimana kita memandang, memakai perspektif Islam, kita akan sama-sama menyimak pemirsa yang sudah bersabar menanti dari pemaparan Ustadz kita, Ustadz Ahmad Agus. Kepada beliau, mari kita pendengarkan pemaparan beliau. Oh ya, sebelumnya saya juga menyapa dulu. Ustadz Ahmad Agus sudah di tempat? Alhamdulillah. Ya, Ustadz Ahmad Agus bisa mendengar suara saya? Ya, sambil menunggu bisa terkoneksi. Ya, Ustadz Ahmad Agus sudah menjadi bagian dari pemateri di channel Hidup Berkah, dan beberapa kali kajian atau sharing kita bersama beliau sudah bisa kita lihat dengan tema-tema yang di bulan Ramadan juga beliau pernah sampaikan. Nah, pada kali ini juga beliau akan banyak sekali menghadirkan fakta sekaligus bagaimana Islam ini bisa dijadikan solusi dari setiap permasalahan. Salah satunya adalah masalah rasisme ini. Baik, terkoneksi langsung, terkoneksi kembali dengan Ustadz Agus. Assalamualaikum Ustadz Ahmad Agus. Apakah sudah bisa sambung? Ya, suaranya kecil, kayaknya sudah masuk ya, tapi suaranya kecil sekali. Assalamualaikum Ustadz Agus. Masya Allah, ya. Sambil menunggu terhubung dengan Ustadz Agus, ya, ini masih ada kendala di teknis beliau. Baik, kita lanjutkan dengan fakta-fakta lainnya ya, terkait dengan apa yang sudah terjadi di Amerika Serikat, imbas daripada demo kematian George Floyd ini. Ternyata juga ada suatu berita yang juga bisa kita akses dan sedang viral, agar warga negara asing di luar Amerika Serikat tidak ikut campur, kata Donald Trump, menghadapi situasi yang tidak normal di sana. Nah, ini seruan Donald Trump seolah-olah menggambarkan memang betul Amerika Serikat sedang menghadapi ketakutan yang cukup besar perihal dengan berkembangnya protes dari warga negara mereka sendiri. Jadi Donald Trump merasa bingung. Jadi dunia sedang menyoroti negaranya, termasuk menyoroti gaya kepemimpinannya yang brutal. Selama berdirinya Amerika Serikat, memang kita tidak bisa menafikan bahwasanya Amerika Serikat belum cukup mampu menyelesaikan masalah rasisme ini. Yang bisa kita lihat ternyata di permukaan, dalam faktanya memang ada banyak kelas. Sebagai buktinya nanti akan dipaparkan oleh pemateri yang pernah saya rekam juga sih, faktanya itu bahwasanya warga negara kulit hitam ini termasuk warga negara kelas 2 yang dalam hal sosial ekonomi juga memiliki perlakuan berbeda. Sebagai contoh misalkan seringkali warga negara kulit hitam ini merasa memiliki perbedaan di sisi kemakmuran ekonomi. Jadi misalkan kalau warga negara kulit putih itu memiliki UMR atau upah minimum regional itu $26.000, maka separuh kurangnya itu justru yang dimiliki oleh warga kulit hitam. Ini kenyataan yang ada dan
telah berlangsung puluhan tahun. Nah, kasus kematian George Floyd ini membuka betul bagaimana keadaan sosial kultural di Amerika Serikat. Di tahun 18 sekian atau tahun 1800 sekian, Amerika Serikat untuk pertama kalinya menghapus undang-undang berkaitan dengan politik apartheid, di mana warga negara kulit hitam di Amerika Serikat ketika tahun-tahun sebelumnya mengalami banyak kezaliman, siksaan, dan intimidasi. Bahkan mereka diperlakukan sebagaimana budak. Nah, di tahun itu dunia sudah mulai menyoroti sebetulnya perlakuan warga negara kulit putih terhadap kulit hitam, sehingga Amerika terdesak untuk segera melangsungkan perubahan undang-undang dan mengesahkan penghapusan sikap rasisme terhadap warga kulit hitam. Ya, ini memang kenyataan yang bisa kita lihat di peristiwa di mana Amerika yang maju di panggung dunia sebagai pihak yang paling berhak menafsirkan demokrasi, pihak yang paling benar dalam menteladankan kebebasan berpendapat, kebebasan bersuara, beropini, tapi kenyataannya hari ini Amerika Serikat justru ditelanjangi oleh fakta-fakta yang mereka sendiri tidak mampu mengendalikannya. Baik, kita coba kembali terhubung dengan Ustadz Ahmad Agus. Assalamualaikum Ustadz. Apakah sudah bisa mendengar? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Apakah juga dingin di tempat tinggal Ustadz? Alhamdulillah dingin. Dingin, nah berarti memang di Kota Batu ya. Kota Batu ya. Alhamdulillah dalam keadaan sehat ya Ustadz ya. Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Apakah suaranya kedengaran dengan baik? Suaranya dengar. Insya Allah suaranya kedengaran ya. Insya Allah nanti kalau ada suaranya tidak terdengar akan kami sampaikan kalau suaranya kurang maksimal begitu Ustadz. Ya. Ya, selebihnya monggo Ustadz Agus untuk bisa memulai dan langsung menyampaikan apa yang perlu dibagi kepada kami. Dipersilakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum 'aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Para pemirsa channel Hidup Berkah, mudah-mudahan di malam hari ini kita senantiasa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dimudahkan hati dan diri kita ini untuk selalu bersyukur dan mengembalikan pujian atas segala puji ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa dan jangan lupa kita sertakan dalam keseharian kita untuk kita berikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan petunjuk dan dengan warisan beliaulah kita itu bisa tahu mana itu cahaya dan mana itu kegelapan, mana itu al-haq. Baik, mohon maaf pemirsa sekalian, sepertinya ada kendala sinyal di Ustadz Agus. Ya. Assalamualaikum Ustadz, bisa mendengar suara saya? Ya,
Maaf, masih ada kendala teknis dengan Ustaz Agus. Tim kami masih coba menyambungkan kembali. Ya, Assalamualaikum Ustaz Agus. Ya, sambil menunggu nanti tersambung, kita coba mulai kembali diskusi tentang rasisme di Amerika Serikat dan pandangan Islam terkait. Baik pemirsa Hidup Berkah yang biasa dikarunia Allah dengan kebaikan dan demi kebaikan. Ya, kita bisa mengetahui bersama tentang bagaimana sorotan dunia terhadap Amerika Serikat pasca merebaknya demo menentang arogansi dan rasisme yang dipraktekkan di Amerika Serikat terhadap warga kelas 2 yang mereka berkulit gelap. Ternyata sorotan ini juga disikapi oleh Donald Trump dengan sangat dingin dan angkuh. Ya. Donald Trump justru tidak memberikan peluang bagaimana para demonstran ini menyampaikan pendapat dan kritikan tajam terhadap kepemimpinannya. Ya, Donald Trump lebih mengupayakan bagaimana kasus yang sedang merebak di Amerika Serikat ini tidak diakses oleh banyak manusia. Seolah-olah Donald Trump sudah menampakkan bingungnya bagaimana mengendalikan kekacauan yang ada di dalam negeri. Nah, menurut Islam, pandangan tentang rasisme ini tidak memiliki tempat sama sekali ya. Kalau dalam ajaran agama kita, rasisme dalam Islam itu telah usai 1500 tahun yang lalu. Artinya, pembicaraan tentang perbedaan warna kulit, perbedaan ras, bangsa, dan suku, itu sudah tuntas di dalam agama kita. Tidak ada sesuatu yang membuat kita berbeda atau yang membuat kita terjarak jika hanya karena perbedaannya suku, warna kulit, bangsa, dan ras. Justru Islamlah ajaran yang diemban oleh Rasulullah dan orang-orang terbaik setelahnya yang mengenalkan adanya kesetaraan dalam kaitannya kemanusiaan. Tidak didapati dalam ajaran Islam itu bahwa yang kulit berwarna lebih baik daripada kulit gelap, atau mereka yang golongan Arab lebih baik dari golongan lainnya. Di Islam ini sangat indah sekali pemirsa sekalian, karena mengajarkan keistimewaan manusia itu, kemuliaan manusia itu justru tidak diukur dari ukuran fisik, ya, ukuran dia berasal dari bangsa apa, tidak, tapi justru dari ukuran yang lebih daripada itu, ukuran holistik, ukuran spiritual, di mana kebaikan, keistimewaan, kemuliaan manusia itu memiliki tolak ukur seberapa manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan beragamnya para sahabat dari berbagai belahan bangsa, berbagai belahan negeri yang mereka rela memeluk agama Islam dan menjadikan persatuan Islam itu mampu bertahan 15 abad namanya. Kita juga melihat bagaimana kekuasaan Islam ini bergilir dari satu bangsa ke bangsa yang lain. Di periode awal kita bisa melihat kekuasaan itu dipergilirkan oleh Allah kepada bangsa atau suku Quraisy, Arab. Lalu dipergilirkan lagi kepada Bani Umayyah.
dipergilikan lagi ke arah timur, ke Bani Abbasiyah, Persia. Dipergilikan lagi agak ke tengah, ya, ke dataran mendekati Eropa, yaitu bangsa Turki. Ini mengandung makna yang sangat dalam, pemirsa sekalian, bahwasanya segala suku bangsa ini yang sudah berbeda-beda Allah ciptakan di muka bumi memiliki kesetaraan hak dan kesetaraan kewajiban dalam rangka mengemban peradaban Islam. Dan tidak ada satupun bangsa yang memiliki hak untuk menganggap bangsanya lebih baik dibandingkan bangsa lainnya. Inilah pandangan yang sudah usai, tidak diperdebatkan lagi sejak Islam itu diajarkan oleh baginda Muhammad SAW kepada manusia, hingga rasisme tidak memiliki tempat di dalam ajaran Islam. Kalau kita melihat sejarah juga kita bisa melihat bagaimana sahabat Bilal bin Rabah, seorang sahabat mulia yang beliau adalah mantan budak berkulit hitam legam dari negeri Habasyah. Ya, Habasyah itu kalau kita bisa pelajari hari ini ada 3 negara yang mewakilinya, Eritrea, Somalia, dan Ethiopia. Jadi asli beliau berasal dari dataran Afrika. Tetapi kedudukan beliau sangat tinggi di antara para sahabat yang lain. Beliau telah dipersaksikan oleh Rasulullah sendiri masuk surga melalui cara yang khusus. Jadi ada sahabat berkulit hitam memiliki kemuliaan masuk surga dengan cara yang khusus, cara yang berbeda. Yang belum tentu ada pada sahabat lainnya cara ini. Di dalam sirah Nabawiyah itu dikisahkan kalau Bilal bin Rabah ini pernah didapati suara tapak kaki atau suara tompahnya melangkah itu sudah lebih dulu terdengar di lorong-lorong surga, sementara Bilal bin Rabah belum meninggal dunia. Bilal bin Rabah diberitahu oleh Rasulullah, engkau telah mendengarkan telapak kakimu di lorong-lorong surga sementara engkau masih ada di hadapanku. Jadi Bilal yang berkulit hitam memiliki kemuliaan bukan karena bangsanya, bukan karena apa-apanya, tapi karena ketakwaannya, hingga Allah mengganjar dia memiliki keistimewaan surga dengan cara-cara khusus tadi. Bilal bin Rabah yang berkulit hitam ini juga memiliki julukan, yaitu sebagai muazzin Rasulullah, sang pengumandang azan pertama kali kepada umat Islam. Jadi dia sayyidnya atau tuannya para muazzin. Baik, coba kami sapa kembali Ustadz Agus, apakah sudah tersambung pemirsa sekalian? Assalamualaikum Ustadz Ahmad Agus. Sebetulnya belum tersambung. Baik, sambil kita tunggu pemateri kita, boleh kita lanjutkan kembali. Ya. Nabi SAW, pemirsa sekalian, terkait dengan isu siapa manusia terbaik dan apakah bisa ditentukan dengan perbedaan warna kulit, itu pernah suatu kali bersabda kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Ya. Jadi asbabul urutnya atau kisah di balik hadis ini berkaitan dengan warna kulit ya, atau perbedaan suku bangsa kepada Abu Dzar Al-Ghifari adalah ketika Abu Dzar itu pernah menyakiti hati Bilal dengan mengatakan, wahai anak dari orang yang berkulit hitam. Dalam sebuah perselisihan pernah terjadi seperti ini. Jadi sahabat Abu Dzar
pernah mengata-ngatai kepada Bilal bin Rabah yang berkulit lebih hitam darinya dengan sebutan yang menyakiti hati. Maka Bilal bin Rabah mendatangi Rasulullah dalam keadaan sedih dan mengadukan permasalahan tersebut. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Abu Dzar? Unzur fa innaka laisa bi khairin min uhmara wala aswad ila an tafdulahu bitaqwa. Lihatlah, wahai Abu Dzar, engkau tidak akan baik dari orang yang berkulit ahmar, berkulit merah, atau yang berkulit aswad, yang berkulit hitam, sampai engkau mengungguli mereka dengan takwa. Jadi tolak ukur yang disampaikan Rasulullah dalam memandang baik buruknya seseorang itu adalah masalah takwa, masalah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, takwa ini bisa kita artikan sebagaimana Ibnu Mas'ud ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, takwa itu apa? Maka takwa itu dijawab oleh Ibnu Mas'ud dengan sebuah permisalan yang bisa kita pahami secara gamblang. Apakah ketika engkau, wahai Umar, menjalani sebuah titian atau berada di sebuah jalan yang penuh dengan onak dan duri, dan di samping jalan itu adalah jurang yang cukup dalam yang bisa menjerumuskan dirimu jatuh ke dalamnya, engkau menjalani titian tersebut dalam kondisi berhati-hati atau dalam kondisi cepat sekali dalam melangkah. Atau di riwayat yang lain itu, apakah kamu memilih untuk berlari atau berjalan hati-hati? Dengan kondisi jalan seperti itu, maka Umar bin Khattab mengatakan, aku pasti lebih memilih berjalan dengan kehati-hatian. Maka takwa itu bisa diartikan juga bagaimana kita bersikap hati-hati agar tidak terjerumus atau justru menjalankan larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu takwa. Sehingga ukuran takwa inilah yang dipakai oleh ajaran kita, ajaran Islam, dalam memandang bagaimana manusia ini memiliki kemuliaan atau tidak. Bukan dari ukuran fisik. Atau dalam bahasa kekinian, ya itu adalah body shaming. Jadi ada banyak kasus ya yang terjadi di dunia pendidikan kita, dan itu belum tuntas ketika anak-anak kita ini menjadi korban body shaming atau bullying terkait bagaimana fisik yang berbeda dari kebanyakan teman-temannya. Gitu. Itu yang fakta yang banyak terjadi di nasional ya, di negara Indonesia ini. Ya, apalagi terkait rasisme itu sudah sama sekali tidak memiliki sisi kemanusiaan sebetulnya. Sudah tidak laku lagi di zaman modern seperti ini untuk bisa membedakan seseorang itu, memperlakukan berbeda seseorang itu hanya karena berbeda bangsa, ras, suku, kulit. Ya. Nah, Islam telah tegas bagaimana menjadikan ukuran kebaikan seseorang itu dari ketakwaannya. Pemirsa sekalian, Allah menciptakan kita berbeda-beda itu benar, ya, agar kita saling mengenal satu dengan yang lain. Yang membedakan di sisi Allah hanyalah ketakwaannya. Ini jelas ya. Bagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Hujurat, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi hadisnya sudah, ayatnya sudah menegaskan kembali tentang
bagaimana kita memposisikan diri, memandang seseorang itu melalui ketakwaan sesuai tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita diciptakan berbeda-beda suku, ras, dan bangsa itu memang maknanya atau hakikatnya agar Allah memperkenankan kita untuk saling mengenal, bukan untuk saling berjarak satu dengan yang lain. Allah menegaskan di surat Al-Jur'at ayat 13 tadi, adalah orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Imam At-Tabari menafsirkan tentang ayat tersebut, yang mana beliau menyampaikan yang paling mulia di sisi Rabb kalian adalah yang paling bertakwa dalam melaksanakan perintah dan yang menjauhi maksiat, bukan yang paling besar rumah atau yang paling banyak keluarganya. Bahkan Islam melarang keras agar kita menumbuhkan ta'assub. Jadi ta'assub itu dilarang keras di dalam Islam. Ta'assub itu apa, pemirsa? Ta'assub adalah membela secara ekstrim, membela membabi buta, dan menganggap kelompoknya yang dia bela itu adalah kelompok yang benar, sukunya yang paling mulia, rasnya atau bangsanya yang paling sempurna. Tidak peduli apakah kelompok, suku, ras, bangsanya itu benar atau salah, zolim atau terzolimi. Ta'assub atau asobiyah ini merupakan kehinaan sebetulnya dari suatu kaum yang menganggap kaumnya yang paling baik. Nah, asobiyah pada era modern kita kenal dengan nasionalisme, di mana asobiyah yang terstruktur, yang memecah belah kesatuan dari umat Islam yang hari ini kita kenal dengan sebutan nasionalisme, merupakan suatu bentuk juga kemunduran berpikir atau pembatasan dari upaya manusia untuk bisa bersatu. Dengan nasionalisme itu kita bisa melihat efek buruknya ketika umat Islam satu dengan yang lainnya tidak lagi merasa mereka saudara, tidak lagi merasa satu tubuh karena perbedaan wilayah teritorial yang semu, yang mereka anggap wilayah itu tidak berhak dimasuki oleh saudaranya meskipun sesama muslim tapi berbeda bangsa, berbeda suku. Kita bisa melihat dari berkembangnya kasus rasisme di Amerika Serikat, juga bisa kita kaitkan dengan bagaimana rasisme yang terjadi sejak tahun 1948 di Baitul Maqdis atau di bumi Palestina yang dipraktekkan oleh bangsa Israel terhadap bangsa Arab Palestina. Ya, yang rasisme itu berujung pada aneksisasi atau pencaplokan wilayah yang diklaim sebagai tempat hunian atau tanah airnya bangsa Israel. Padahal Israel di sana itu sebagai pendatang. Nah, ini bermula pula dari pandangan rasisme atau memandang sukunya, bangsanya lebih baik daripada bangsa yang lain. Nah, ini yang terjadi ketika kita atau manusia tidak bisa melihat perbedaan itu sebagai sesuatu yang bisa dipersatukan. Apalagi ketika manusia itu tidak memakai aturan Islam. Hingga salah satu racun daripada tidak bersatunya atau salah satu sebab tidak bersatunya umat Islam ini adanya pandangan asobiyah atau adanya pandangan nasionalisme yang berkembang di tubuh kaum muslimin. Ya, sambil kita nantikan bagaimana kelanjutan dari pembahasan kita, coba kita juga masih berikhtiar untuk menghubungi Ustaz Agus. Untuk sesi kali ini memang agak spesial pemirsa, ya. Kendala teknis
tapi tidak menutup kesempatan kita untuk saling berdiskusi. Rasulullah SAW selain daripada berpesan agar kita menjauhi ta'assub atau asabiyah, di mana mereka yang mati dengan membawa bendera asabiyah, bendera kesukuan, bendera kebangsaan, bendera meninggikan ras dan sebagainya, maka kematian mereka seperti kematian orang-orang jahiliyah, atau mereka mati dan tidak diakui sebagai umatnya Rasulullah SAW. Baik, Ustadz Agus, bisa mendengar suara saya? Atau masih di mute? Ya. Ya, udah. Ya. Alhamdulillah. Ya, oke. Tinggal terkoneksi videonya. Ya. Iya, coba. Ya, stop video ya. Ya, alhamdulillah ini baru nemu kartu Telkomsel, makanya. Masya Allah. Ya. Mohon maaf ini. Ternyata Indosat ada kendala teknis seperti ya. Iya. Indosat. Maaf, Ustaz, tadi jatahnya sudah saya ambil sedikit. Monggo antum melanjutkan penjelasan. Ya. Ya, bagus. Terima kasih. Mohon maaf ini kepada para pemirsa semua. Mudah-mudahan masih diberikan kesabaran, ya, termasuk saya pribadi. Mungkin kita kembali ke topik dan mohon slide-nya ditampilkan. Jadi mengenai rasisme di Amerika, dunia butuh Islam. Jadi saat ini beberapa minggu kemarin kita menyaksikan kejadian atau isu rasialisme, atau dalam KBBI itu dikenal dengan juga rasisme. Jadi kalau kita buka di KBBI itu rasisme, kata rasisme, maka kita disuruh kembali ke rasialisme, yang artinya adalah merasa unggul dari yang lainnya. Jadi dalam hal ras dan juga kebangsaan. Makanya para pemirsa sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, perasaan lebih yang ada dalam diri kita itu, misalkan kita merasa lebih daripada yang lain, itu bagian dari rasialisme sebenarnya, kan? Hal itu beberapa minggu kemarin dialami oleh satu negara yang disebut dengan Amerika Serikat. Jadi Amerika beberapa minggu kemarin mengalami atau diuji dengan rasialisme, di mana ribuan, ya kan, ribuan dari orang atau warga Amerika melakukan demonstrasi, ya, melakukan demonstrasi. Saya bentar, Pak sekalian, saya buka slide-nya. Ya. Rasialisme yang kemarin terjadi di Amerika karena terbunuhnya atau meninggalnya warga kulit hitam di sana. Jadi itu terjadi demonstrasi besar-besaran
di 75 kota di Amerika Serikat. Diikuti ribuan jadi demonstrasi yang besar-besaran di Amerika Serikat tersebut itu terjadi di 75 kota besar, di mana terjadi kekerasan di sana. Terjadi kekerasan di sana, dan ketika kekerasan terjadi, para polisi dia melakukan kekerasan balik, ya kan? Yaitu menembakkan gas air mata. Ya kan? Sebagaimana kita ketahui, para pemirsa sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kerusuhan, jadi dari demonstrasi biasa dia naik statusnya menjadi kerusuhan. Kerusuhan itu sampai membesar di sana, itu memang diawali dengan kematian seorang warga negara Amerika Serikat berkulit hitam, ya, yang bernama George Floyd. Dia berumur 46 tahun, ya, dan meninggal, mati dia pada beberapa minggu yang lalu, 25 Mei 2020, di salah satu daerah Minnesota di Amerika Serikat. Meninggalnya dia itu, para pemirsa sekalian mati Allah Subhanahu Wa Taala, disertai dengan beredarnya video yang menunjukkan George Floyd tersebut ditekan keras dengan lututnya oleh lutut seorang polisi berkulit putih. Jadi lututnya polisi yang berkulit putih tersebut, dia menekan keras George Floyd. Sampai ternyata hal itu divideokan, ada yang videokan. Dan video tersebut beredar secara viral di negara Amerika. Dan hal itu menyebabkan kematian dia. Dan pada akhirnya terjadi demonstrasi dan kerusuhan tidak bisa dihindari di negara yang terkenal dengan istilah negara superpower Amerika tersebut. Yang memang membuat orang-orang demonstrasi itu dia sangat marah sekali dia. Di video tersebut tampak George Floyd dia mengeluh dan memohon, istilahnya minta hati kepada polisi yang berkulit putih tersebut, karena memang tidak bernafas. Tapi polisi tersebut dia dengan kebenciannya dia terus menekan lehernya George Floyd sampai dia meninggal. Memohonnya George Floyd ini yang menyebabkan warga negara atau orang-orang yang dia berkulit hitam di Amerika Serikat, dia sangat marah sekali. Sehingga memicu demonstrasi yang besar sampai terjadi di 75 kota, dan hal itu menyebabkan kerusuhan di sana. Kejadian ini mengingatkan kasus Eric Garner, ya. Dia meninggal di tangan polisi pada tahun bulan Juli 2014, beberapa tahun yang lalu. Kematiannya juga memicu demonstrasi besar. Ya. Mereka menentang kebrutalan polisi dan menjadi kekuatan pendorong gerakan Black Lives Matter. Nyawa orang kulit hitam itu berarti. Jadi gerakan Black Lives Matter ini memang dia mendorong, ya, orang-orang kulit hitam itu untuk mengecam, ya, mengecam atas sikap-sikap orang-orang yang berkulit putih di Amerika Serikat. Situasi rasialisme, isu rasialisme ini saat ini melawan warganya sendiri yang terus berunjuk rasa. Jadi bayangkan, Presiden Donald Trump dia mengancam. Jadi yang sebenarnya kan kalau penduduk sipil itu dia seharusnya yang menghandle, menangani adalah polisi.
Tapi Donald Amerika Serikat, dia penjarahan dimulai, maka penembakan dimulai. Bayangkan. Jadi karena memang kerusuhannya begitu panasnya, sambil Donald Trump dia mengancam warganya dengan militer. Dalam artian pembunuhan. Karena kalau militer itu memang dia persenjataannya itu memang untuk membunuh, untuk melumpuhkan dia. Berapa besar sekali yang Allah Ta'ala perlu kita ketahui bahwa Amerika sudah 60 tahunan menjadi negara superpower di dunia ini. Setelah Perang Dunia Kedua, Inggris dia sudah tidak lagi menjadi negara superpower, maka tampillah di sana Amerika untuk menjadi negara superpower atau menjadi polusi dunia. Dan umur dari negara superpower ini, umur kekuasaannya, umur menjadi negara superpower adalah 60. Dalam artian para pemirsa channel Hidup Berkah itu demokrasi. Soft pemikirannya demokrasi itu ternyata tidak bisa mengayomi dunia ini. Sehingga isu rasisme itu masih terjadi di negerinya sendiri. Ya. Bukan di negeri jajahannya atau negara kecil seperti Indonesia. Para mirsa yang masih dia berkaitan dan erat sekali ya, masih berkaitan dia demokrasi dengan diskriminasi, meskipun diskriminasi itu seolah dikecam di negara demokrasi, tapi dia terjadi. Kunat Myrdal ya, mengatakan bahwa diskriminasi rasial dan kesenjangan ekonomi telah menjadi cacat bawaan demokrasi Amerika. Ini opini atau pendapat dari salah satu ilmuwan, ya kan? Diskriminasi rasial dan kesenjangan ekonomi memang telah menjadi cacat bawaan demokrasi Amerika. Diskriminasi rasial tak bisa dilepaskan dari mulai masuknya orang-orang Eropa ke benua Amerika dan berdirinya negara Amerika Serikat. Jadi pertama kali Amerika itu dia berdiri, memang isu rasial itu di bawah ke sana. Mereka berkulit putih mengklaim sebagai ras superior. Jadi Amerika itu dia berkulit putih, yang berkulit putih dia menganggap dia sebagai ras superior, ras yang lebih baik daripada yang berkulit hitam. Mereka lalu melakukan berbagai aksi kekejaman terhadap penduduk asli Amerika. Jadi penduduk asli Amerika tentu dizalimi oleh orang-orang pendatang dia yang mendirikan negara Amerika itu. Berdirinya Amerika telah meningkatkan diskriminasi rasial secara legal. Jadi diskriminasi yang sah secara legal ini dimulai dengan berdirinya Amerika tersebut. Amerika memperluas perbudakan atas ribuan orang kulit hitam Afrika. Ya. Jadi perbudakan dia semakin marak di Amerika ya, pada waktu itu, dan mereka dari Afrika. Ya. Jadi untuk dipekerjakan secara paksa ya, pada ladang dan tambang baru. Memang perbudakan di Amerika telah dengan amandemen, perbudakan Amerika berakhir dengan amandemen ke-13 Konstitusi AS pada tahun 1865. Jadi secara normatif, secara aturan, hukum positifnya seharusnya memang sudah berakhir rasisme di Amerika ini. Ya. Dalam artian rasisme itu memang dilarang secara normatif. Tapi konsepsi-konsepsi Amerika itu nampaknya dia belum berhasil untuk membina warganya untuk menjadi orang yang tidak rasis. Jadi Amerika seolah-olah menampakkan dirinya bahwa mereka belum memiliki konsep. Belum memiliki konsep selain aturan untuk menundukkan atau untuk menaklukkan hati warga negaranya agar tidak melakukan yang disebut dengan rasisme. Itu yang terjadi di Amerika.
amandemen ke-13 itu sudah dilakukan, tapi rasisme tidak menghilang dari masyarakat Amerika. Sampai Amerika Serikat membuat undang-undang hak sipil pada tahun 1964. Bayangkan, jadi dari aturan biasa itu 1865 amandemen yang dia memang perbudakan sudah diakhiri, tapi ternyata rasisme masih ada. Sampai 1964 baru dia dibuatlah undang-undang hak sipil. Desakan-desakan dari orang-orang kulit hitam karena hak sipil mereka belum maksimal diberikan, itu akhirnya Amerika membuat undang-undang hak sipil tahun 1964. Secara praktis, para pemirsa channel Hidup Berkahmati Allah Subhanahu wa taala, diskriminasi terhadap warga kulit hitam di tengah masyarakat terus berlangsung. Jadi tokoh gerakan masyarakat kulit hitam di Amerika juga jadi korban pembunuhan. Kemudian diskriminasi, karakter diskriminasi itu belum bisa tahun juga dengan konstitusi 36 jam pada tahun 2012 dan 28 jam pada 2013 warga kulit hitam terbunuh oleh polisi Amerika. Jadi satu malam lebih sedikit lah, oleh polisi. Saat ini terjadi tidak bisa kita pungkiri, mereka masih berada dalam kemiskinan dan marginalisasi. Dalam laporan 1974, dari tahun 1974 sampai 2018, pendapatan rata-rata kulit hitam pada tahun tersebut masih yang itu berarti 44 tahun mereka orang kulit hitam itu pendapatannya masih terendah sampai 2018 kemarin. Ini penelitiannya, laporannya, informasinya seperti itu. Rata-rata orang Amerika 26.000 US dollar per tahun, selisih dari rata-rata warga Amerika ke rata-rata pendapatan Afro Amerika gitu. Jadi selisih 9.000 US dollar menyebabkan 50% anak kulit hitam hidup dalam kemiskinan. Jadi 50 tahun dia menjadi superpower di dunia ini. Ya. Para pemirsa channel Hidup Berkah Rahmati Allah Subhanahu wa taala, liberalisme, kapitalisme, apakah itu penyebab hal ini? Kalau kita menyaksikan data-data yang tadi saya bacakan, ketimpangan ekonomi, maka jawaban iya. Karena memang ketimpangan ekonomi masih terjadi. Keadilan tersandera masih iya. Jadi keadilan masih belum mereka nikmati. Ya. Kita bisa menghapus rasisme, bahkan meminimalisir rasisme itu sendiri. Itu masih belum. Yang dia menjadi operasional kenegaraan Amerika itu, kita tahu semua adalah kehidupan. Fasluddin an-Nahai. Kami menyaksikan Islam telah menghapus Muhammad SAW, telah sukses berhasil meminimalisir, bahkan menghapus yang disebut dengan diskriminasi. Dan perlu kita ketahui, para pemirsa sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala, umur peradaban Islam, umur peradaban yang bukan berumur ratusan tahun, tapi ribuan tahun. Dan Amerika pada saat ini umurnya mungkin 100 tahunan, 200 tahun tidak nyampe, tapi mereka sudah menunjukkan firman-firman Allah ini, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, ini menjadi konsepsi yang dia masuk ke jantung
masuk ke mindset umat Islam pada khususnya dan juga umat manusia secara umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Min ayati khalqus samawati wal ardi inna fi dzalika la ayatin lil alamin." Sungguhnya lisan dan juga warna kulit kalian. Inna fi dzalika la ayatin lil alamin. Sungguhnya tanda-tanda itu semua merupakan tanda-tanda lil alamin, bagi alam semesta ini. Kalau kita perhatikan, akan setidaknya Imam Suyuti tegaskan, jelaskan segala ciptaannya ini sebagai petunjuk bagi orang yang punya akal dan ilmu. Jadi memang Allah sudah mengingatkan, memang fitrah manusia itu akan ada perbedaan warna kulit, akan ada perbedaan bahasa dan seterusnya. Allah juga Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hujurat ayat 13, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Telah menciptakan kalian semua min dzakari wa untha, dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami telah jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku lita'arafu, agar saling mengenal. Ada suku Madura, ada suku Jawa, ada campuran Madura, Jawa, ada suku Sunda, ada suku Batak, ada suku Bugis dan seterusnya. Lita'arufu. Hal itu semua ada lita'arufu, agar kalian saling mengenal bahwa tanah itu bukan hanya tanah Jawa, tapi juga tanah di luar Jawa juga banyak, dan tentu lebih luas daripada tanah Jawa saja. In akramakum indal atqakum, semuanya orang yang paling mulia kata Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa, bukan orang Jawa, bukan orang di luar Jawa. Itu yang paling mulia. Ya. Innallaha alim khabir. Ya Allah Maha mengetahui. Para peserta channel Hidup Berkah Rahmat Allah Subhanahu wa taala, pesan Nabi Muhammad SAW saat Haji Wada mengingatkan umat Muhammad SAW, umat Islam, di depan ribuan jamaah haji beliau SAW bersabda, "Sungguh ayahmu satu," kata Muhammad SAW. "Semua kalian berasal dari Adam. Adam diciptakan dari tanah. Tiada kelebihan orang Arab atas non-Arab. Tiada kelebihan non-Arab atas orang Arab, kecuali karena ketakwaanmu. Tidak pula kelebihan orang berkulit putih atas orang berkulit hitam. Tiada kelebihan orang hitam atas orang berkulit putih, kecuali karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala." Bahkan Rasulullah SAW pernah sangat marah kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu saat berselisih dengan sahabat Bilal radhiyallahu anhu. Asalnya Abu Dzar memanggil Bilal dengan sebutan "Ya Ibn Sauda", wahai orang yang memiliki ibu berkulit hitam. Rasulullah mengatakan, "Abu Dzar, kamu menghina ibunya. Dalam dirimu terdapat sifat jahiliyah." Dan dalam sebuah riwayat yang dari Imam Ahmad, beliau SAW mengatakan, "Unzur, lihatlah wahai Abu Dzar, perhatikan, ingat, innaka laisa bi khain ahmar wala aswad illa an tafdulahu bi taqwa." Kamu tidak lebih baik karena warna merahnya atau warna hitamnya, tapi karena kamu dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena takwanya. Para pemirsa channel Ta'ala, ini yang ditanamkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, dan umur dari apa yang ditanamkan, umur pelajaran-pelajaran hidup, konsepsi-konsepsi hidup ini telah kita laksanakan dari ribuan tahun yang lalu, dan sampai saat ini umat Islam akan melaksanakan konsepsi-konsepsi hidup yang disampaikan oleh
Nabi besar Muhammad SAW ini. Oleh karena itu, para pemirsa channel Hidup Berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita mengambil ini, bangga dengan Islam dan menginstal hal ini dalam diri kita. Insya Allah tentunya kita akan dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan konsepsi ini ketika juga dinikmati oleh Islam, insya Allah juga akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Para pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala, umat Islam sudah ribuan tahun membuktikan hal ini, sudah menghapus diskriminasi ini, sudah menghapus isu rasisme ini dalam sistem yang terbaik di dunia ini, yaitu sistem khilafah Islamiyah. Dan sistem khilafah ini, para pemirsa sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah sistem dan juga istilah yang langsung muncul, langsung dikeluarkan dari lisan mulia Nabi Muhammad SAW, bukan karangan manusia. Sehingga sistem khilafah adalah sistem yang terbaik karena diucapkan oleh manusia terbaik di jagat raya ini, yaitu Muhammad SAW. Dan sistem khilafah sudah terbukti menyatukan umat manusia hampir 2/3 dunia. Dan bayangkan, dari Indonesia, tentu rasnya berbeda dengan orang Timur Tengah. Dari orang-orang Timur Tengah, nanti tentu rasnya berbeda dengan orang-orang yang berada di Eropa. Orang Eropa juga berbeda dengan ras-ras yang berada di negara-negara yang lainnya. Para pemirsa mati Allah Subhanahu wa taala, 2/3 dunia itu dan umur ribuan tahun ini membuktikan bahwa keadilan bisa dinikmati oleh semua warga negara yang baik muslim maupun non-muslim. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangga dengan keislaman kita, ya. Saya tambahkan ini pernyataan dari sejarawan barat dalam buku The Story of Civilization. Dia mengatakan, memberikan testimoni yang positif bagi umat Islam. Islam telah menguasai hati ratusan bangsa di negeri-negeri yang terbentang mulai dari Cina, Indonesia, India, hingga Persia, Syam, Jazirah Arab, Mesir, bahkan hingga Maroko dan Spanyol. Islam telah mewujudkan kejayaan dan kemuliaan bagi mereka, sehingga jumlah orang yang meluk dan berpegang teguh pada Islam saat ini, tahun 1926, sekitar 350 juta jiwa. Islam telah menyatukan mereka dan melunakkan hati mereka walaupun ada perbedaan pendapat maupun latar belakang politik di antara mereka. Jadi ini adalah testif dari wilduran tokoh sejarawan barat, bukan tokoh sejarawan timur atau tokoh sejarawan Islam. Mudah-mudahan kita bangga dengan Islam dan juga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan ajaran-ajaran Islam, dan tentunya kita juga mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyebarkan kebaikan-kebaikan Islam yang sudah kita nikmati. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mungkin saya serahkan kepada host atau moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, sudah kita simak tadi pemaparan yang cukup menarik sekaligus mencerahkan akal pikiran kita berkaitan dengan bagaimana Islam ini memandang rasialisme atau rasisme yang akhir-akhir ini juga kita lihat kasusnya di Amerika Serikat, bahwasanya Islam telah tuntas dan menjelaskan secara utuh ketakwaan menjadi dasar yang harus kita miliki daripada sekedar kita mengupayakan atau mengutamakan perbedaan suku, ras, dan warna kulit.
Sehingga solusi yang ditawarkan kepada Islam adalah solusi total, yaitu penerapan daripada hukum-hukum Allah, daripada ajaran-ajaran Rasulullah yang oleh Ustaz Ahmad Agus tadi disampaikan bahwasanya umur daripada ajaran Rasulullah itu abadi. Umur daripada kebaikan-kebaikan yang disampaikan oleh Rasulullah itu tidak lekang oleh zaman. Bahkan peradaban Islam telah mampu membuktikan kemakmuran dan keadilan yang bisa dirasakan oleh kebanyakan manusia. Menurut banyak pakar yang tadi salah satunya diulas oleh Ustaz Ahmad Agus, yaitu Will Durant. Nah, ini menjadi bukti bahwasanya kita tidak lagi memiliki alasan, pemirsa sekalian, untuk senantiasa bersama dan senantiasa istiqomah dalam rangka menjuangkan tegaknya hukum-hukum Allah di muka bumi, sesuai dengan kadar dan kapasitas yang kita miliki.